Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang aplikasi persamaan diferensial order 1 dalam masalah pencampuran fluida. Kelompok 3 ini beranggotakan saya sendiri yaitu Aqilatul Hilmi dan juga teman-teman saya yaitu Sri Murni Hidayani dan Dita Nurul. Dalam pembahasan kali ini ada 3 topik pembahasan yang akan kami bahas. Pertama yaitu mengenai materi persamaan diferensial order 1, lalu kedua ada masalah pencampuran fluida, dan yang ketiga ada contoh soal tentang aplikasi diferensial order 1 dalam masalah pencampuran fluida. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu tentang persamaan diferensial order 1. Persamaan diferensial order 1 adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai order. Disebut persamaan diferensial order 1 itu jika turunan tertinggi dari turunan Y terhadap X-nya dalam persamaan tersebut itu adalah turunan ke-1. Begitu pula, jika turunan tertingginya adalah turunan kedua, maka disebut persamaan diferensial order 2 dan seterusnya. Nah, di sini ada bentuk umumnya. Bentuk umumnya ialah dy per dx ditambah px y sama dengan qx. Untuk menemukan solusi umum dari persamaan diferensial order 1 itu dengan mengalihkan kedua persamaannya dengan faktor pengintegralan. Nah, faktor pengintegralannya itu adalah eksponen pangkat integral dari px dx. Di sini kita kalikan kedua ruasnya dengan faktor pengintegralan dan solusi umum. Dan bentuk umumnya tadi. Di sini didapatkan E pangkat integral dari px dx dikali dy per dx ditambah pxy sama dengan qx dikali eksponen pangkat integral px dx. Lalu dihasilkan dy per dx dikali eksponen pangkat integral px dx y sama dengan qx dikali eksponen pangkat integral px dx. Lalu hasilnya itu sama dengan eksponen pangkat integral px dx y sama dengan integral dari qx dikali eksponen pangkat integral px dx dx. Dan didapatkan solusi umumnya yaitu y sama dengan eksponen pangkat negatif integral px dx dikali integral dari qx dikali eksponen pangkat integral px dx ditambah konstanta. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu tentang masalah pencampuran fluida yang akan diterangkan oleh teman saya Sri Murni Hidayani. Kepadanya layar dan waktu kami persilahkan. Pembahasan yang kedua mengenai masalah pencampuran fluida. Masalah pencampuran fluida. Pencampuran merupakan salah satu aplikasi persamaan diferensial yang memadukan antara model matematika dengan model fisika. Sebuah tangki berisi V0 liter larutan yang telah dicampur dengan A0 garam unsur kimia tertentu, larutan dengan konsentrasi C1 garam per liter dengan mengandung bahan kimia yang sama mengalir ke dalam tangki dengan kecepatan konstan R1 liter per menit dan campuran tangki mengalir keluar dengan kecepatan konstan R2 liter per menit. Diasumsikan bahwa larutan dicampur rata oleh pengaduk. Pada suatu saat T, konsentrasi bahan kimia dalam tangki adalah C2T
sama dengan konsentrasi bahan kimia yang keluar tangki. Nah, di sini ada gambar ilustrasi tadi. Larutan yang masuk ini larutan dengan konsentrasi C1 gram per liter mengalir dengan, di sini ada AT yaitu jumlah bahan kimianya, VT-nya volume larutan pada tangki, C2T-nya perbandingan AT per VT. Nah, yang keluar ini larutan dengan konsentrasi C2 gram per liter dengan kecepatan R2. Ini didapat persamaan 1 C2 AT per VT. Formula matematikanya, dua variabel dalam masalah di atas adalah VT dan AT. Tadi jumlah bahan kimia dan V-nya volume larutan dalam tangki. Untuk menentukan perubahan yang terjadi berdasarkan waktu, maka kita anggap bahwa perubahan terjadi pada interval waktu yang kecil, delta T menit. Selama waktu delta T, R1 delta T liter larutan mengalir dalam tangki, di mana R2 delta T mengalir keluar, sehingga perubahan volume larutan dalam tangki pada interval waktu delta T adalah delta V sama dengan R1 delta T dikurangi R2 delta T. So, bisa dibentuk sederhana seperti ini, R1 dikurangi R2 dikali delta T. Kita dapat persamaan kedua. Sedangkan konsentrasi bahan kimia yang masuk C1 gram per liter, maka jumlah bahan kimia yang masuk pada interval waktu delta T adalah C1 R1 delta T. Demikian juga jumlah bahan kimia yang keluar dari tangki adalah C2 R2 delta T. Maka akan terjadi perubahan total jumlah bahan kimia dalam tangki selama interval waktu delta T atau delta A, yaitu delta A sama dengan C1 R1 delta T dikurangi C2 R2 delta T, sama dengan, sederhanain kayak tadi, berarti ini C1 R1 dikurangi C2 R2 delta T. Nah, ini dapat persamaan yang ketiga. Nah, selanjutnya membagi tadi persamaan yang kedua dan ketiga dengan delta V per delta T. Tadi sudah didapat delta V per delta T sama dengan R1 dikurangi R2, sehingga didapatkan persamaan 4. Nah, delta A per delta T sama dengan C1R1 dikurangi C2R2, sehingga didapat persamaan 5. Untuk mengetahui rata-rata perubahan volume dan A, tadi jumlah bahan kimia, kita menggunakan limit delta T ke 0. Maka dV per dt sama dengan R1 dikurangi R2, persamaan ke-6. dA per dt sama dengan C1 R1 dikurangi A R2, persamaan ke-7. Kemudian integralkan persamaan ke-5 dan persamaan ke-6 dan ke-7, didapatkan VT sama dengan R1 dikurangi R2T ditambah V0, didapat persamaan 8. dA per dt ditambah R2 per R1 dikurangi R2 ditambah V0 dikali A sama dengan C1 R1, didapat persamaan 9. Selanjutnya, setelah kita memahami pembahasan-pembahasan dari teori sebelumnya, kita akan berlanjut ke contoh soal tentang aplikasi persamaan orde 1 dalam masalah pencampuran fluida.
yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Dita Nurul Selviandes. Kepadanya waktu dan layar kami persilahkan. Selanjutnya yaitu ada contoh soal. Nah, suatu tangki mula-mula berisi 200 liter larutan yang mengandung 100 gram garam. Larutan lain yang mengandung garam dengan konsentrasi 1 gram per liter masuk ke dalam tangki dengan laju 4 liter per menit dan bercampur dengan sempurna. Kemudian campuran itu keluar dengan laju 4 liter per menit. Formulasikan masalah tersebut untuk mencari banyaknya garam yang terdapat dalam tangki setiap saat. Nah, ilustrasi ini dapat kita lihat dalam gambar di samping. Itu adalah tangki yang sudah berisi larutan garam. Akan kita cari banyaknya garam yang berada dalam tangki setiap saat, atau kita nyatakan dalam notasi Kt. Jadi Kt inilah yang akan kita cari. Nah, di sini kita ketahui bahwa mula-mulanya 200 liter larutan yang tercampur dengan 100 gram garam, kemudian larutan yang masuk ke dalam tangki mempunyai konsentrasi 1 gram per liter dengan laju 4 liter per menit. Sementara yang keluar itu lajunya ada 4 liter per menit. Nah, jika dinotasikan dalam matematika, V adalah volume air yang ada di dalam tangki, maka V0 adalah 200 liter. Sedangkan Q0-nya adalah 100 gram. Kemudian apabila banyaknya garam yang masuk ke dalam tangki, itu dinyatakan dalam notasi Qin. Kemudian ekuivalen untuk garam yang keluar dari tangki setiap saatnya dinyatakan dengan notasi Qout. Maka dari sini kita dapat melihat banyaknya perubahan garam yang ada di dalam tangki, nilainya sama dengan banyak garam yang masuk ke dalam tangki dikurangi banyaknya garam yang keluar setiap saat. Jadi kalau kita nyatakan dalam notasi matematika, dq per dt sama dengan Qin min Qout. Nah, sekarang kita akan cari Qin min Qout. Sebelumnya kita sudah mengetahuinya bahwa V0-nya itu 200 liter, Q0-nya 100 gram dengan konsentrasi 1 gram per liter dan lajunya 4 liter per menit. Nah, sekarang kita akan cari Qin min Qout. Perhatikan kembali bahwa Qin adalah banyaknya garam yang masuk ke dalam tangki setiap menit, sementara di sini diketahui bahwa informasi mengenai konsentrasi ada 1 gram per liter dan lajunya adalah 4 liter per menit. Artinya setiap menit ada 4 liter air yang masuk ke dalam tangki, di mana setiap liternya mengandung 1 gram garam. Jadi banyaknya garam yang masuk ke dalam tangki ekuivalen dengan 4 liter per menit dikali dengan 1 gram per liter atau sama dengan 4 gram per menit. Jadi misalkan konsentrasinya adalah ρI, sementara lajunya adalah PI, maka Qin ekuivalen dengan ρI dikali VI. Kemudian untuk Qout-nya sama yaitu ρ0 dikali V0 dengan ρ0 konsentrasi larutan garam yang keluar dari tangki, sementara
V0-nya adalah laju dari aliran larutan yang keluar dari tangki, dan kasus ini nilainya 4 liter per menit. Nah, sebelumnya perhatikan ya, mula-mula ada 200 liter air, kemudian masuk setiap menit 4 liter, tetapi keluar per menitnya juga ada 4 liter air. Jadi tidak ada perubahan volume pada tangki. Lalu perubahan setiap saatnya, perubahan volumenya 4 dikurang 4 yaitu 0. Jadi V-nya bernilai konstan. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa ρ0 adalah Q per 200. Kenapa? Karena ρ-nya itu adalah banyak garam atau volume. Banyaknya garam Q, sementara volumenya konstan yaitu 200, jadi ρ0-nya adalah Q per 200. Nah, dari sini kita peroleh persamaan diferensial dQ per dt sama dengan Q in min Q out, dengan nilai awalnya Q0-nya adalah 100. Jika kita substitusikan nilai-nilai yang kita definisikan ini, kita peroleh bahwa Q-in-nya ρI, VI, dan Q-out-nya ρ0 dan V0. Maka kita peroleh ρI-nya 1 dan VI-nya 4, kemudian V0-nya 4. Lalu kita peroleh dQ per dt sama dengan 4 per 1 per 50. Q dengan nilai awalnya adalah 100. Nah, persamaan diferensial orde 1 yang kita peroleh ini merupakan PD linear atau PD variabel. Nah, untuk kali ini kita selesaikan masalah nilai awal tersebut dengan menggunakan kasus PD linear. dQ per dt plus 1 per 50 Q sama dengan 4. Faktor integral yang kita gunakan adalah mu t sama dengan pangkat integral 1/50 dt, atau kita peroleh pangkat 1/50 t. Kita kalikan kedua ruas persamaan. Kita peroleh persamaan tersebut, kemudian dari sini ruas kirinya kita nyatakan dalam bentuk turunan dari perkalian. Faktor integral dan Q-nya jadi pangkat 1/50 t kali Q. Diturunkan terhadap T, hasilnya 4 pangkat 1/50 T. Kita integralkan kedua ruas, kita peroleh pangkat 1/50 T Q sama dengan 200 pangkat 1/50 T plus C. Nah, untuk mencari C yang bersesuaian, kita gunakan nilai awal Q0 sama dengan 100. Kita substitusikan pada persamaan, kita peroleh bahwa nilai C yang memenuhi adalah min 100. Jadi dari sini kita peroleh bahwa solusi akhir dari persamaan diferensial orde 1 tersebut adalah QT sama dengan 200 min 100 pangkat 1/50 T. Nah, jika kita gambarkan, hasilnya akan seperti ini. Begitulah pemaparan tentang aplikasi persamaan diferensial orde 1 dalam masalah pencampuran fluida dari kelompok 3. Kurangnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.